Presiden Joko Widodo melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Bambang Susantono. Kepala Otorita didampingi oleh seorang wakil yang diduduki oleh Doni Rahayu. Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara berlangsung Kamis sore di Istana Negara Jakarta. Usai dilantik, Bambang dan Doni menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk pembangunan IKN. Bambang menyebut Presiden berharap IKN dapat merefleksikan kota Indonesia di masa depan yang terlihat dari pengelolaan, digitalisasi, dan interaksi warganya. Bambang Susantono sendiri bukanlah orang baru di pemerintahan. Ia sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010 hingga 2014. Dan juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian bagian koordinasi infrastruktur dan pengembangan wilayah pada 2007 hingga 2010. Sebelum dilantik sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang menjabat sebagai Vice President Asian Development Bank yang bertugas menjalankan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim hingga riset ekonomi serta kerjasama regional. Sementara Doni Rahayu diketahui merupakan petinggi Sinarmas Land. Ia menjabat sebagai Managing Director Presiden Office Sinarmas Land. Sinarmas Land selama ini dikenal sebagai perusahaan properti terbesar di Indonesia dengan proyek properti seperti Kota Mandiri, perumahan, kawasan komersial, dan industri, hotel, hingga resort wisata. Tentu ini kota akan menjadi satu kota yang dapat merefleksikan kota Indonesia di masa depan, di mana tentu saja semua tantangan refleksi ke masa depanan kita akan terangkum di dalam kota ini. Bagaimana nanti kota ini dikelola misalnya, bagaimana interaksi antar warga, bagaimana digitalisasi nanti akan mewarnai kota tersebut, dan tetap sekali lagi ini kota yang harus humanis, harus mengedepankan interaksi, kerekatan sosial, kohesivitas antar warganya. Jadi program-program yang ada tentu tidak hanya semata-mata membangun fisik sekali lagi, tapi kami juga ingin membangun kerekatan sosial, kami ingin membangun masyarakat yang dinamis, yang vibrant, sehingga sekali lagi ini akan menjadi kota untuk semua, a city for all. Bambang Susantono dan Doni Rahayu menceritakan proses keduanya dihubungi untuk menjadi Kepala dan Wakil Otorita IKN Nusantara. Bambang mengaku telah dikontak sekitar 2 pekan lalu, sementara Doni mengaku dihubungi Menteri Sekretaris Negara Pratikno sepekan setelah kunjungan Presiden ke BSD City akhir tahun lalu. Kami sendiri dikontak sekitar 2 minggu yang lalu, gitu ya. Kemudian juga baru kemarin sebetulnya kami menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami di Asian Development Bank. Kalau pengalaman saya agak berbeda, saya dihubungi oleh Pak Pratikno seminggu setelah kunjungan Presiden ke tempat pengembangan pusat pertumbuhan baru di BSD. Setelah itu cukup panjang diskusi, bagaimana dimintai pendapat-pendapat, dan baru kemarin hari Rabu itu ada perintah yang diminta saya untuk membantu mensukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Saya pribadi sejak dilantik ini sudah menyiapkan pengunduran diri dari Sinarmas Land, dan perusahaan-perusahaan yang terkait. Tidak turut andil dalam perencanaan awal IKN, apa pertimbangan Presiden memilih Bambang Susantono dan Doni Rahayu? Kita akan tanyakan langsung kepada tenaga ahli utama Kedeputian 4 KSP, Wandi Nikodemus Tuturong, dan pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Wandi terlebih dahulu. Pak Wandi, apa sebetulnya pertimbangan dari Presiden dalam memilih profesional dan swasta yang dipilih untuk memimpin otorita IKN ini? Ya, saya kira kita mau profesionalisme sebetulnya kata kuncinya ya, dan profesionalisme itu ditunjukkan dari pengalaman dan kemampuan. Jadi kalau kita lihat Pak Bambang Susantono itu kan cukup komplit ya, soal infrastruktur, soal perhubungan, soal perkotaan, dan juga pengalaman kepemimpinan di pemerintahan, di kementerian. Dan bahkan terakhir beliau adalah Wakil Presiden ADB di bidang manajemen dan SDGs. Jadi ini sangat cocok dengan visi tentang kita ingin membangun Smart Forest City. Nah, kombinasi dengan Pak
Doni Rahayu yang berasal dari swasta, yang mengelola BSD ya, Bumi Serpong Damai. Tentu ada banyak pengalaman, pelajaran tentang kompleksitas sebuah kota satelit yang barangkali paling menonjol atau boleh dibilang sukses. Itu akan sangat penting sebagai modal untuk membangun IKN, Ibu Kota Nusantara, yang meskipun punya tantangan yang berbeda, tetapi itu modal yang penting. Oke, Pak Wandi, kedua sosok ini tapi kan tidak ikut dalam perencanaan awal. Apakah ini akan menjadi tantangan dalam proses pembangunan IKN Nusantara? Ya tentu mereka akan sedikit beradaptasi tentu saja untuk mengikuti kecepatan persiapan yang sudah dilakukan oleh teman-teman kementerian, Bappenas sebagai leading sektornya. Tetapi kan ini orang-orang profesional. Jadi kita menyiapkan sistem di mana mereka bisa bekerja dengan cepat. Kan kita tidak butuh Superman ya. Tidak ada yang Superman di tengah kompleksitas ini, tetapi super tim. Nah, oleh karena itu sistemnya akan menjadi penting, apalagi nanti ada aturan-aturan turunan, Perpres dan sebagainya, peraturan pemerintah yang akan membantu mereka bekerja secara baik. Baik. Pak Nirwono, apa catatan Anda terkait kedua sosok yang telah dipilih oleh Presiden menjadi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN? Ya, yang pertama tentu apresiasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi ya. Tetapi yang perlu saya latar belakangi adalah pemilihan Pak Bambang Susantono dan Pak Doni Rahayu ini lebih terkait kepada pemilihan untuk investasi ya. Kebetulan saya juga mengenal beliau. Jadi secara pengalaman memang tadi Mas Wandi sudah ceritakan banyak dan diakui ya pengalaman juga bagus dua-duanya. Tetapi faktor X-nya tadi, yaitu bagaimana Pak Bambang Susantono dengan pengalaman jaringan internasional ini diharapkan dapat mendatangkan investasi dari luar negeri, ya. Sementara Pak Doni Rahayu bersama dengan kawan-kawan di Kadin dan RE terutama, tentu bertujuan untuk menarik teman-teman pengembang dan pengusaha nasional untuk bergabung di pengembangan IKN. Jadi dua hal ini menurut saya yang menjadi faktor perlunya pendanaan dalam pembangunan IKN. Apalagi diketahui bahwa untuk APBN ini kan hanya 19,5% ya, Mas Wandi ya. Artinya ada 80,5% yang menjadi tanggung jawab KPBU dan swasta. Di sini tugas beliau sebenarnya, Mbak Rara. Oke, Pak Nirwono, dengan melihat pengalaman dan juga kemampuan dari dua sosok ini, apakah memang dua faktor itu yang dibutuhkan dalam sebuah proses pembangunan awal IKN? Ya, nah ini justru tantangannya di situ ya. Kalau tadi pertimbangannya investasi, saya justru melihat ada 3 tantangan yang harusnya nanti menjadi tugas berat awal. Yang pertama tentu adalah menata kelembagaan, ya baik eksternal maupun internal, di mana nanti terkait dengan kementerian-kementerian terkait yang akan membantu. Ini juga membutuhkan proses, tidak bisa langsung ketemu kemudian jalan ya. Perlu ada waktu untuk pemahaman. Kedua, yang tadi Mbak Rara sudah singgung, soal perencanaan. Beliau adalah yang sejak awal tidak ikut, sehingga perlu waktu juga dalam hal pembahasan perencanaan secara menyeluruh. Dari rencana induk sampai dengan ke rencana rinci nanti pembangunan kota. Ini juga butuh waktu, tidak bisa dalam waktu singkat. Jadi perlu ada proses juga. Dan yang ketiga, yaitu kepastian alokasi lahan dan alokasi anggaran untuk mempercepat pembangunan. Apalagi Pak Jokowi sudah berharap tanggal 17 Agustus 2024, upacara Agustus di situ, ya Mas Wandi ya. Ini perlu percepatan. Oke, tanggapannya Pak Wandi? Ya, saya kira oleh karena itulah kita sebenarnya dalam undang-undang juga percepatan itu sudah difasilitasi, terutama dengan dimungkinkannya kementerian-kementerian teknis termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, KLHK untuk melakukan pembangunan pada saat sudah Perpres tadi sudah diterbitkan. Artinya apa? Tidak harus menunggu sampai otorita IKN-nya ini kelengkapannya itu terpenuhi semua. Karena kita tahu untuk membangun sebuah lembaga baru itu butuh waktu, bisa 6 bulan sampai 1 tahun supaya kelengkapannya terpenuhi dan bisa bekerja. Nah, dengan dimungkinkannya Kementerian Teknis bekerja di bawah koordinasi Kepala Otorita IKN, maka akselerasi itu bisa dilakukan. Pak Wandi, artinya Kepala dan Wakil Kepala Otorita ini bisa langsung bekerja walaupun Perpresnya belum rampung? Bisa, karena kan pekerjaan itu banyak ya. Ada pekerjaan-pekerjaan non-teknis, ada pekerjaan-pekerjaan praoperasional, termasuk dalam persiapan finalisasi Perpres juga. Karena kita tahu kan deadline atau tenggat waktu dari penyusunan Perpres itu di April ya, April 2 bulan setelah Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 disahkan. Nah, dengan adanya ruang itu mereka kemudian bisa turut memberikan masukan. Apalagi mereka kan punya pengalaman dalam organisasi yang ideal seperti apa.
Nah, khusus Perpres tentang otorita IKN, struktur dan kewenangannya, strukturnya mereka bisa masukkan pandangan-pandangan mereka supaya super tim yang mau dibangun itu seperti apa. Itu Oke. akan sangat Nah, baik artinya tentu saja. perangkat turunan otorita ini akan seperti apa, Pak? Perangkatnya itu kan nanti ada semacam kedeputian ya, mungkin namanya kedeputian, bisa direktur namanya, tetapi dia akan kalau di kementerian itu ada eselon 1-nya ya, eselon 1A yang akan membawahi ininya, misalnya untuk investasi ada timnya sendiri, ada deputinya sendiri, untuk pembangunan fisik, infrastruktur ada sendiri, untuk kerjasama KPB, kerjasama pemerintah badan usaha dan swasta juga ada. Untuk partisipasi masyarakat mungkin juga ada. Nah, itu nanti sesuai dengan kebutuhan, karena prinsipnya kan structure follow function ya. Struktur itu mengikuti fungsi. Nah, fungsi itu mengikuti tugas dan kewenangan yang ditetapkan lewat undang-undang maupun Perpres. Oke, Pak Nirwono, tadi dikatakan oleh Pak Wandi ini bisa langsung bekerja tanpa kemudian menunggu Perpresnya rampung. Tapi menurut Anda apakah penyesuaiannya akan membutuhkan waktu, sementara kan kemudian target pembangunan IKN sudah ditetapkan? Betul, jadi saya membagi dua ya, pekerjaan non teknis dan pekerjaan teknis ya. Kalau pekerjaan non teknis harus dikejar dalam waktu sesingkat-singkatnya, seperti Perpres, turunannya sampai dengan peraturan otorita harus segera siap sebagai payung hukum pelaksanaan dan juga memberikan kenyamanan bagi teman-teman yang akan bekerja. Itu bisa dengan cepat harus dikerjakan. Nah, kemudian yang teknis, nah ini teknis juga harus dipercepat karena kalau tadi ditargetkan 2024 sudah ada pembangunan, tentu perlu ada percepatan atau akselerasi dengan kementerian terkait, tanpa harus menunggu tadi Pak Mas Wandi cerita, struktur otoritanya terbentuk. Jadi sambil jalan, dibentuklah struktur ya. Kalau tidak, saya rasa sampai dengan 2024 kita akan habis waktunya hanya untuk mempersiapkan non teknisnya tadi. Ini belum termasuk kendala di lapangan ya Mbak Rara ya. Kalau kita lihat lokasi di lapangan itu kan perlu ada lebih dalam lagi kajian-kajian untuk segera melakukan alokasi lahan di titik nol tadi untuk pembangunan infrastruktur dasar kota. Dan dalam 2 tahun saya rasa kurang ya untuk membangun sebuah kota. Nah, ini perlu ditargetkan sampai 2024 itu nanti akan seperti apa yang bisa tercapai sebagai indikator kinerja kepala otorita. Seperti apa nantinya dalam 2 tahun ini? Ya, kalau dalam teknis perkotaan ya, paling mendasar, paling tidak yang bisa terbangun itu tidak lebih dari jalan, saluran air, jaringan utilitas ya. Kemudian paling banter itu pun juga kalaupun nanti istana negara mau dibangun hanya bagian satunya, bagian blok depannya lah ya. Kemudian beberapa gedung sebagai simbol dulu ya, entah itu gedung legislatif, gedung yudikatif atau gedung eksekutif. Tetapi itu baru simbol satu-satu ya, tidak bisa dalam waktu yang singkat 2 tahun semuanya terbangun, apalagi dengan keterbatasan anggaran. Ini yang menjadi tantangan sebenarnya bagi kepala otorita sampai dengan 2024 kira-kira wujudnya akan seperti apa. Ini penting untuk apa? Untuk meyakinkan investor, Mbak, ya. Kalau kita belum kelihatan barangnya, maka jangan harap investasi atau investor akan datang untuk bergabung dalam pembangunan IKN. Nah ini Pak Nirwono, bagaimana kemudian meyakinkan investor, meyakinkan publik? Menurut Anda bagaimana urgensinya Presiden ini bisa meyakinkan publik dan juga investor bahwa orang pilihannya ini tidak mudah diintervensi karena independen dan juga profesional? Betul, ini PR pertama juga ya, bagaimana nanti teman-teman di DPR terutama mendukung sepenuhnya program-program yang diajukan termasuk penganggaran nanti dalam mempercepat pembangunan, itu satu. Kemudian yang kedua, seluruh kementerian diharapkan turut berkontribusi dengan cepat ya. Artinya di sini birokrasi harus menjadi catatan nih Mas Wandi ya, supaya birokrasinya dipermudah. Dan ketiga, orang itu kan percaya kalau lihat barang ya Mbak Rara ya. Artinya kalau kotanya sudah mulai kelihatan jalannya, kelihatan 1-2 bangunannya, baru investor akan tertarik. Disinilah perlunya kecepatan pembangunan infrastruktur yang menurut catatan kami tulang punggungnya ada di Kementerian PUPR. Kalau tidak, sulit untuk mengajak investor dalam negeri, apalagi asing ya, untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN sampai dengan 2024. Karena apa? 2024 akan menjadi penentu apakah di 2025 dan seterusnya akan berlanjut atau tidak. Oke, tanggapannya Pak Wandi? Ya, saya kira itu semua yang disampaikan sangat valid. Oleh karena itulah sosok dari kedua orang ini menjadi penting. Jadi banyak aspek sebetulnya. Jadi memang ini kompleks. Kita harus akui kompleks. Tetapi dengan persiapan-persiapan yang cukup matang, kita berharap juga dukungan lebih baik ya, dengan kepemimpinan, dengan sistem yang lebih baik. Maka kita berharap ini akan sangat
menarik dan bisa meyakinkan. Bagaimanapun juga sampai sekarang pun kami sebetulnya sudah didatangi oleh beberapa investor dari berbagai negara, dan mereka sebetulnya sangat berharap karena ini sebuah konsep yang baru. Sedang kita berbicara tentang smart forest city, bagaimana jawaban kita terhadap tantangan perubahan iklim ini kan menjadi tren ke depan, akan makin ke sana arahnya. Saya kira itu yang menjadi harapan, dan saya kira mereka juga tidak hanya berpikir bisnis profit semata-mata. Mereka juga ingin ada showcase ini yang bisa jadi percontohan tidak saja buat Indonesia, tapi juga buat negara mereka atau negara-negara lain. Baik, kita harapkan kedua sosok ini bisa menjawab tantangan-tantangan dan bisa menyelesaikan target yang telah ditetapkan mengenai IKN Nusantara ini. Terima kasih Pak Wandi dan juga Pak Nirwono telah berbincang bersama kami malam hari ini.